Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, patut bersyukur kita kepada Allah bahwa sampai saat ini kita masih bisa menghikmati berkahnya bulan suci Ramadan, di mana kita disibukkan dengan berbagai macam amal ibadah dan amal soleh, sehingga mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada ciri-ciri orang yang memang berbahagia ketika kedatangan bulan suci Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan dakwah yang memberdayakan, bahwa dalam konteks Islam memang Islam adalah agama dakwah, di mana setiap tingkah laku kita, setiap lisan kita itu dituntun untuk bermuatan dakwah, di mana dakwah itu sendiri bisa kita maknai sebagai ajakan yang baik, bahwa memang sudah menjadi kebutuhan kita semua untuk terus istiqomah mengajak dalam kebaikan sesepele apapun itu. Sehingga Indonesia adalah negara yang pasti kita tahu bersama bahwa negara kita ini adalah negara dengan umat Islam mayoritas, di mana aktivitas dakwah itu tumbuh subur, apalagi di momen bulan suci Ramadan ini. Bahwa kalau kita lihat perkembangan dakwah kita di Indonesia, umat Islam di Indonesia, tentu saja kita harus bersyukur bahwa pemerintah dan para ulama itu bisa bersinergi, sehingga dua peran daripada komponen bangsa ini mudah-mudahan bisa terus memperkuat dakwah Islam. Dan tentu saja karena kita Indonesia adalah negara yang plural, yang beragam, bahwa bukan hanya Islam adalah agama yang di Indonesia, tetapi banyak agama dan kepercayaan yang lain, maka kita pun memperbolehkan agama-agama lain juga untuk berdakwah. Yang pasti kita umat Islam tidak boleh berdakwah yang isinya adalah keburukan, menghasut, menjelek-jelekan umat agama lain. Maka dari berbagai macam problem dakwah kita hari ini, kita harus punya konsep dakwah yang memberdayakan. Dakwah yang kira-kira bukan hanya fokus dalam dakwah lisan, tetapi juga dakwahnya semakin punya power, yaitu dakwah yang memberdayakan. Maka berkenaan dengan dakwah ini, saya jadi teringat dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Serulah, ajaklah manusia, kita semua di muka bumi ini ya, ke jalan Tuhanmu, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan penuh lemah lembut dan tutur kata yang baik. Maka dakwah yang harus kita maknai dalam kesempatan kultum dakwah Ramadan hari ini adalah bukan hanya dakwah lisan, tapi juga akan diperkuat dengan dua macam dakwah yang lain. Tetapi meskipun kita tidak menutup mata bahwa dakwah lisan ini punya pengaruh yang sangat penting, bahwa kemampuan kita mengajak dengan lisan ini bisa mengubah satu keadaan dari yang buruk menjadi baik. Tetapi lagi-lagi bahwa dakwah bilisan, kalau kemudian diperkuat dengan dua jenis dakwah yang lain, ini akan menjadi lebih efektif, lebih berdaya. Maka yang kedua, setelah dakwah lisan kita subur di mana-mana, kemudian juga para dai, para mubaligh,
Da'iyah mubalighah itu menyebar di mana-mana dengan dakwah panggungnya, dengan dakwah di mimbar-mimbarnya secara lisan, maka harus diperkuat, yakni dakwah bil kitabah, dakwah dengan tulisan, dakwah dengan buku. Sekarang di zaman media sosial kita bisa dengan sangat mudah, dengan sangat terbuka bisa men-share tulisan kita, dakwah bil kitabah kita, dakwah dengan tulisan kita di media sosial, di grup-grup WA dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka para da'iyah, mubalighah ini harus melanjutkan, melengkapi atau mempersenjatai dakwahnya dengan dakwah yang juga tak kalah ampuh, yaitu dengan tulisan. Mari kita menulis, mari kita penuhi rak-rak buku di toko-toko buku dengan karya-karya kita. Nah, itu yang saya sebut sebagai dakwah bil kitabah. Nah, yang terakhir adalah dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, dakwah yang memberdayakan. Jangan sampai kita hanya berapi-api di dalam lisan, juga berbusa-busa dalam narasi tulisan, tetapi ketika dieksekusi dalam perbuatan ternyata nol besar. Bagaimana problem dakwah Islam kita adalah tentang kemiskinan, tentang konflik, tentang stunting, tentang angka putus sekolah, pengangguran, dan seterusnya. Nah, Islam itu harus hidup. Nah, maka yang menghidupkan adalah kita. Dakwah yang hidup itulah yang disebut sebagai dakwah yang memberdayakan. Para pemuda desa, ibu-ibu di desa, apalagi yang di perkotaan, itu harus berdaya, harus berdikari. Gak boleh kita minder hidup di desa seolah-olah hidup di desa adalah masa depannya suram, tapi harus kita ubah menjadi masa depan yang sukses. Saya pikir itu dakwah yang memberdayakan, yang antara akhirat dan dunia itu seimbang, antara dunia dan akhirat saling menopang, bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah ladang untuk kita akhirat. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semakin memperkuat kualitas dan kuantitas ibadah apapun kita selama bulan suci Ramadan, sehingga nanti kita akan menghadapi nuzul Quran, Lailatul Qadar, kemudian hari kemenangan, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, sehingga ketika nanti bulan Ramadan selesai, kita akan menjadi orang yang lebih baru, dengan dakwah-dakwah yang lebih kreatif, dakwah-dakwah yang lebih memberdayakan. Itu saja. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.